Terus aku nyari-nyari kan, kayak nggak ada benda jatuh deh kayaknya. Pas aku nengok sini, itu besi, aku inget banget. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali ya. Itu tuh kayak ringnya naik sendiri. Ring, gitu. Nah sisanya itu ada di bawah. Nah tiba-tiba itu ada suara orang tawa, cewek. Nah pas kita nengok ke pintu, ngeliat ke atas, di atas itu kayak kain warna hitamnya diventilasi, kayak shoo gitu. Apa, Mami I'm scared gitu, why the princess wants to take me. Nah horor itu katanya mata merah. Dari beberapa orang emang di situ sebutnya mata merah. Terus sosoknya tinggi, gede, gelap, warna hitam. Mungkin genderuwo. Emang kayaknya sih kayak gitu. Emang harus kayak gitu. Kan baru kayaknya, belum beneran. Ya nggak tahu. Terus dia ngapain di sini? Ngapain Mas sini? Ntar kalau Mbak siapa yang mau datang? Mbak Nindi. Pesan lo. Sok melas mukanya. Kita tinggal nunggu datengin. Nah, ini dia. Dah. Jangan takut. Ikutan Mas. Ayo naik. Ayo naik. Halo, Angelia, Anindi, Zarfa. Ini nama kontennya nggak sih? Di sini kan kita mengundang orang untuk bercerita tentang kejadian yang pernah dialami, entah itu kejadian horor, mistis dan sebagainya. Jadi kejadian horor yang dimaksud adalah kejadian yang mungkin bertemu dengan makhluk gaib yang ada di dunia sana. Bukan sini. Bukan sini, kalau sini kan kita aja. Iya. Ya, pernah itu. Aku itu orangnya tuh nggak pernah ya kayak bisa ngelihat ya. Biasa aja kalau ya ngomongnya. Aku tuh orangnya tuh nggak yang ngelihat gitu loh. Tapi mungkin kalau ngerasa atau kayak dulu di rumah aku yang lama tuh biasanya suka sebenarnya mungkin gabut kali ya setannya. Jadi kayak misalkan aku lagi ngapain barangnya dipindahin gitu-gitu loh. Itu pernah? Pernah kalau yang kayak gitu. Kelihatan gitu barang yang pindah sendiri gitu kelihatan? Enggak. Atau terakhir aku taruh di sini, tapi kayak suara apa tuh? biasa. Nah tapi pas kejadian waktu barang pindah tuh bener-bener nggak ngeliat tuh, nggak ngeh aja pokoknya. Nggak ngeliat, jadi gini. Waktu aku SMP, itu kan aku sekretaris kelas. Terus udah gitu, jadi kayak ngebagiin lembar kerja, lembar kerja jawaban atau soal gitu dari semua. Aku lupa lagi ngapain, pokoknya kayak aku di kasur, udah gitu. Jadi kayak ada kertas yang harus aku pisah-pisahin. Ini punya siapa, punya siapa, punya siapa, punya siapa. Nah, itu kan kertas, tau gak sih kertas fotokopi kan biasanya dipakein plastik kan? Iya. Plastik yang kertas itu. Nah itu aku naruh tuh set. Nah, terus itu kertas tuh harusnya ada satu lagi di situ kan. Set, pas aku ambil kayak, loh kok hilang? Gak ada gitu. Iya nggak ada, so aku cari. Terus aku keluar kayak takutnya ketinggalan di mobil atau di lantai bawah, karena waktu itu kamarku di atas kan. Kemudian ketinggalan di lantai bawah. Pas aku lihat lagi, oh ada di selimut di atas, kayaknya nggak ada deh gitu. Terus udah gitu aku pernah juga jadi kayak pas layout kamarku itu dulu, jadi pas aku masuk sebelah kiri lemari baju. Terus di sebelah samping lemari baju itu kasur. Jadi kalau tiduran madep kanan tuh pintu ketutupan. Nah, di sini lemari kan. Nah, tapi kalau aku bangun tidur di situ langsung meja belajar. Jadi kalau secara logika kalau aku masuk nyerong ke tembok pojok meja belajar. Meja belajar. Aku naro laptop aku di situ kan. Aku naro laptop, terus udah gitu aku keluar ke bawah dulu. Pas aku masuk, itu laptopnya kayak jatuh sendiri gitu loh. Dari meja? Memang aku tumpuk di atas buku. Tapi kan buku rata ya. Iya. Tiba-tiba aku taruh di atas ya. Tapi di tengah kan, di tengah meja. Di tengah meja, jatuh. Pas aku masuk, tiba-tiba aku udah di pinggir, terus kayak kejadiannya cepet gitu loh. Jadi kayak pas aku masuk kayak langsung brek, kayak tekan notebook gue. Itu mungkin gak sih gaya gravitasi bumi, enggak ya? Enggak ya? Nggak tahu. Penyok dong pojokannya. Lah kan Si laptopnya. laptopnya penyok, terus pas dibuka, ting, gitu. Terus aku tutup kan kayak, ya rusak deh ini, mampus ini mak gue nih gitu. Kayak mak saya kan nggak percaya begituan ya. Masa nggak percaya? Enggak. Selain gini, kan tadi kan jatuh.
pernah nggak sih kayak yang bener-bener kamu tuh yang ngelihat benda yang kamu punya terus pindah sendiri Nggak. gitu? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi yang dulu waktu aku di ujung aspal itu aku SD. Nah jadi karena sekolah aku itu, aku kan di Bekasi itu ya ujung aspal. Aku itu di sekolahin di Jaksel. Weh, Ya kan? yoi. Aku berangkat jam 6.15, aku ingat banget. Nah terus aku bangun tuh kayak jam 5, tapi kayak disatuin dulu nyawanya, jadi kayak sejam lah lama kan aku nyatu nyawa. Nah terus aku dari atas turun ke bawah, aku dorong TV. Nah tanggaku itu kan kayak besi ya, kayak besi gitulah, besi. Nah besi, nah di bawahnya itu kan kadang kayak suka ada hiasan yang kayak spiral atau bukan spiral tapi kayak lingkaran gitu Oh, ya, iya, yang biar nggak langsung ini terus langsung ini. Jadi kayak ada di list dulu lah, listnya itu tuh emang bisa dinaik turunin. Nah terus habis itu kadang tuh kalau lagi nyatu-nyawa aku suka bengong atau sama nyetel Dora. Nah aku nengok sini kan kayak bengong. Nah terus aku nengok sini terus kayak bunyi tuluting gitu, itu kan arah dari besi ya, kena lantai gimana sih bunyi doang. Soalnya kayak apaan tuh gitu, nggak aku lafalkan, cuman kayak dalam hati gitu ya. Iya, kayak- Ini apaan ya? terus aku nyari-nyari kan, aku kayak nggak ada benda jatuh deh kayaknya. Pas aku nengok sini itu besi, aku inget banget, dan itu nggak cuma sekali 2 kali ya, kayak nggak tiap pagi, cuman aku ngeliatnya itu kalau pagi, karena pagi kayak mamaku nyiapin sarapan, mbakku masih bersih-bersih, jadi kayak di ruang TV tuh kan masih sepi. Itu tuh kayak ringnya naik sendiri gitu. Shit, man. Ya, tapi lagi dan lagi ya mama saya nggak percaya. Mungkin ada orang rumah ada yang Pernah nggak dengar liatin? cerita di rumah tuh ngeliat ada Mungkin. sosok? Mama nggak percaya. Pernah sekali, bukan aku ngelihat mukanya, tapi waktu itu aku nginep sama sepupu-sepupu aku. Aku nginep di kamar kakakku. Nah kita biasa kalau nginep sama sepupu kan kayak, weh ayo begadang gitu kan. Nah terus akhirnya aku tidur sama sepupu aku bareng-bareng. Kita lagi bercanda-bercanda. Jadi kasurnya tuh yang single bed. Nah sisanya itu ada di bawah. Nah tiba-tiba itu ada suara orang ketawa, cewek. Itu yang bukan ditunjukin tapi itu yang paling jelas, ngerti gak sih? Nah terus posisinya itu aku tiduran, kalau madep situ jendela, belakang jendela, kiri pintu. Nah di atas pintu ada ventilasi 2, ventilasi 2, dan posisinya lampu luar itu udah mati. Nah di ventilasi itu memang di luar mati ya lampunya, tapi itu ada suara orang ketawa kecil jauh. Nah pas kita nengok gini, terus kita lagi ketawa-ketawa tapi kita pura-pura nggak denger. Kita kayak lagi bercanda, ketawa terus kayak ada orang ketawa, cewek ketawa terus kita kayak. Nah, awalnya aku kayak kayaknya nggak usah deh kayak pura-pura nggak denger. Tapi kok sepupu-sepupu aku nih kayak yang lama-lama memelan kayak kita semua berusaha buat pura-pura nggak tahu deh. Tapi lama-lama makin jelas terus kayak kalau semuanya tahu. iya makin jelas kalau semuanya tahu, karena makin lama ketawa kita makin tadi ada yang denger nggak, tiba-tiba kayak gitu, iya aku denger apa ya, terus otomatis kita nengok ke pintu dong, pasti yang kayak gitu kan. Nah pas kita nengok ke pintu ngeliat ke atas, di atas itu kayak kain warna hitam ya di ventilasi kayak shoo gitu. Terus habis itu sepupu aku yang tinggi gede itu yang penakut ya. Tapi nggak tahu kenapa di situ dia berani bang. Yang nggak tahu kenapa dia kayak enggak samperin lah. Iya aku nggak mau ya. Tapi semuanya ngeliat tuh ada kain Iya semua berkibar ngeliat. di ventilasi itu. Ada yang nggak ngeliat nggak ya? Tapi harusnya semua ngeliat sih karena itu jelas. Dia itu nggak yang kayak Rambut kali ya, itu mungkin rambut kali. Enggak. Bukan rambutnya. Rambut kan maksudnya nggak kelihatan dong rambut. Iya, Kayak setipis apa sih? Kalau kayak Ini iklan jelas sunset kain kan loh. Kain dan Iklan itu samsak. tinggi pintu tuh kan 2 meter ya. Ini pintu 2 meter nih. Ventilasi kan berarti di atasnya tinggi dong. Iya. Dan kalaupun burung harusnya cuman set gitu dong. Iya. Ini kan melambai dulu. Gitu kan kayak Mungkin dia bajunya ya. Tapi nggak terus udah mungkin gitu kalau akhirnya ya udah sepupu aku itu keluar kayak ngelihat terus siapa? Aku tuh udah kayak bener-bener pura-pura nggak denger. Aku langsung kayak mepet deh gue. Nah di situ pastinya pas dengar suara ketawa, tadinya lagi kayak madep plafon, itu langsung kayak yang cewek langsung kayak mepet terus makanya langsung kayak dia ada yang denger nggak? Iya aku juga denger. Terus yang cowok kayak apa? Ketawa? Iya. Ya ntar dicek. Nah pas pengen ngecek kan kayak jangan, kita ngeliat pintu kan. di atas. Iya. Tapi tuh nggak ada tuh yang namanya
mencoba untuk lari keluar dari kamar kayak atau apa nggak ada tuh? Enggak. Wah, ini berani-berani banget tuh. Kayaknya Sterek berani tuh. Terus, Gitu, terus berarti itu sosok yang ketahui itu perempuan ya? Berarti, perempuan. Nah, terus kan aku pernah dengar mistis dan di film juga ya. Kalau suaranya kecil atau jauh berarti sosok itu dekat. deket. Ah. Kalau suaranya deket atau jelas berarti sosok Dia itu jauh. jauh. Nah, ini udah kecil jauh. Tapi kan ditunjukin juga, dia emang Emang deket, Dekat. kayaknya dia di depan kamar ya guys ya. Iya ya itu yang mungkin yang si Iya, yang melambai-lambai itu ya. kali ya. Dan dari kakakku itu emang katanya jadi kayak suka ngeliat juga dan temen dia nggak baik, cuma maksudnya dia selalu digangguin sama cewek berjubah hitam di situ beda kamar, cuman maksudnya tiap digangguin tuh yang dilihat bukan sosok putih tapi sosok hitam. Nah mungkin itu sosok yang sama karena di lantai yang sama dan di deretan yang sama gitu. Sempet nanya nggak mention tentang si sosok hitam ini tuh siapa sih, kayak awalnya dari mana? Nggak tahu, tapi kan ya yang namanya orang, nah karena dulu rumahku itu bukan rumah jadi dulu itu kebon. Jadi kejadian-kejadian horor itu ya, walaupun udah kayak pernah di doa-doain gitu-gitu, itu tuh maksudnya berkelanjutan sampai aku pindah rumah, terus itu kosong. Nah pas kakakku kan di Australia, dia balik belum sempet nyari rumah dong, akhirnya tempatin dulu deh di situ. Jadi kayak Gila, shit men, nggak kondusif men. ini gimana sih? Om Rahmat. Itu apa bunyi barusan? Oke. Enggak, tenang, kita tenang. Terus udah gitu, jadi itu berlanjut sampai aku punya ponakan gitu loh. Jadi kayak ponakanku juga diganggu di situ. Padahal maksudnya pas aku SD tuh itu tahun 2008 sampai 12. 2006 sampai 12 ya aku SD. Karena SMP kalau nggak salah aku udah pindah ya ke rumah yang baru. Terus ponakanku di situ itu 2022. Lah baru dong ini Iya. Itu Maksudnya apa? tapi karena udah lama kosong jadinya kan sebelum ditempatin lagi doa-doain dulu dia, di-ngajiin dulu. Padahal maksudnya udah sampai di-ngaji-ngajiin tapi masih aja gitu loh. Masih digangguin? Iya, mungkin Tapi kalau mention yang kayak rumahnya didoa-doain gitu ya, pernah kejadian juga mas di rumahku mas. Jadi waktu itu aku lagi manggil orang buat bantuin benerin, gantiin lampu lah. Namanya sebut aja James namanya ya. James. Nah ganti lampu tuh posisinya pas banget Oh, belakang tuh aku tahu. kebon. Dia pas naik gini turun lagi gitu. Nggak, serius dia melihat ngeliat sesuatu gitu loh. Sesuatu apa sosok nih? Kalau Sesuatu sesuatu kan bisa sosok. sesuatu pohon. Nggak ada yang ngeliat, ada kayak dia sih bilangnya ceritanya ada sosok gitu. Jadi tapi setelah dia lihat tuh dia sengaja nggak cerita supaya biarin ada yang tetap ganti lampunya, penting di lampu keganti ini hari. Baru setelah itu, setelah rumah tuh besok kan langsung dibaca-bacain kan, hahu hahiho gitu. Baru dia cerita Bahwa ada itu di situ, ada. di belakang itu. Iya. ada apa? Ada apa? Pocica. Oh, pocica. Si Candy Jam. Iya, si Ken Bijam. Terus itu ponakannya digangguinnya gimana, Kak? Jadi ponakanku kayak bilang, pokoknya dia datang nih dari Australia, terus kok nangis-nangis, pokoknya tiap kan belum rapih banget ya yang namanya pindahan kan ya Iya. dari Aussie, jadi kayak gedus-dus masih di situ. Jadi pagi ke rumahku dulu, ntar maleman, terus di sana dirapihin. Karena kan kalau ramah ditinggalin kan debu banget ya, nggak bisa sekali sapu pel dong, Iya. pasti masih debu. Masih belum Terus kali. pas balik tuh kok nangis-nangis, pokoknya tiap datang ke tiap nyampe tuh nangis-nangis, terus nyampe. Jadi tidurnya itu di kamar utama. Kamar utama itu ada kamar mandi gitu kan. Nah dia tuh nggak nangis-nangis, terus nggak mau ngeliat sana, nggak mau lihat ke arah kamar mandi. Nah Iya. terus akhirnya kayak kenapa nih nangis-nangis gitu kan. Ya udah akhirnya dibaca-bacain kan, kayak yaudah deh nginep di rumahku dulu, mau dibaca-bacain dulu nih sampai tengah malam sampai pagi gitu kan. Udah terus selama beberapa hari lah aman. Terus pas ke sana, nah keponakanku nih udah bisa ngomong dikit-dikit. Tuh kayak kan dia blasteran ya. Iya. Jadi ngomongnya kayak Mami I'm scared gitu. Why the princess wants to take me. Nah, princess ya kan. Mbak Kunti itu kan gak kayak princess ya. Enggak kayak Ya kan, nggak banget dong. Dia kan belum makeup, Iya, kusut, belum beli baju lesu, baru. letih gitu kan. Nah tapi yang dia maksud princess itu adalah cewek pakai dress, karena waktu maminya cewek pakai dress, you look like princess gitu.
Berarti kan yang dilihat saat itu kan Jadi karena dressnya sih itulah karena dressnya dibilangnya itu, iya princess. makanya dia bilang princess. Dia lagi tiduran terus dia madep ke atas. Padahal duster. Ada terus ada gitu ditanyain kenapa the princess wants to take me gitu. Jadi kayak si princess ngajak si ponakanku itu ayo cabut sama gue gitu. Nah dari situlah itu udah jam 10-an deh kayaknya. Nah itu udah pengen tidur kan ponakanku. Langsung lah dia kayak bilang di grup, aku nginep di rumah aku sama papaku. Nanti aku ceritain gitu, didoa-doain lagi gitu. Tapi emang yang sebelumnya itu dia bilang dia lagi mandi. Nah ada bathtub kan. Nah posisinya itu layoutnya Masuk masuk kamar mandi, pojok situ bathtub. Nah sebelahnya bathtub shower. Tapi kan bathtubnya rada kayak ada step apa ada tangganya. Ya, buat Jadi naik. rada mendelep dong. Nah terus dia lagi mandi, yang namanya bocah segini ya. Jadi bathtubnya lebih tinggi dari dia dong. Nah terus dia kayak ngintip-ngintip gitu. Tapi sama maminya kayak dialangin gitu loh. Terus habis itu di intinya dia bilang ada skeleton. Nah terus dia bilang, terus dia bilang apa ada apa? Iya itu ghost gitu. Nah kata-kata ghost itu nggak pernah dia pakai, nggak pernah pernah dipakai diucapin sehari-hari, sama nggak dia. pernah diucapin Sampai sehari-hari. saat itu Sampai juga. saat itu akhirnya dia bilang ada ghost. Saya cabut lagi deh kakakku ke rumahku nginep lagi. Gitu. Padahal udah dibaca-bacain tuh. Iya, makanya aneh. Dan itu di rumah itu kan, dan dulu tuh kayak papaku juga, jadi mamaku lagi beres-beres ya kan, terus papaku di kamar. Nah terus waktu itu ada mbak satu, terus mamaku lagi beres-beres, tiba-tiba dengar suara barang jatuh gede banget kata mamaku kan. Terus dicari-cari, "Hah, nggak ada apa-apa, sama mbakku berdua nyari-nyari itu suara apa gitu kan. Ini bukan hantu sih, mungkin kayak ada orang iseng kali ya. Terus dicari-cari nggak ada, tapi pas Tapi dilihat bunyinya jelas tuh. jelas gede banget kata mamaku. Nah terus pas dilihat ada kayak pecahan batu kecil depan kamar papaku. Besokannya papaku kayak sakit pinggang, kayak nggak bisa gerak gitu. Itu namanya Itu udah main ke gini sih, Suntet. kayak ilmu hitam gitu. Ya udah terus akhirnya kayak disembuhinnya tuh pakai kayak ayam jago, ayam hitam. Nah darahnya dielusin ke sini mirip papaku, sembuh gitu. berarti banyak dong ya kejadian di rumah. Iya, ada kejadian di situ-situ. Terus kayak, nah ya, adiknya kakek aku. Mbak Nini punya papa. Salah, bukan kakek. Adiknya nenek aku. Ya, adeknya nenek aku kan. Ya. Jadi pokoknya adiknya nenek aku tuh emang suka nyamperin cucunya. Kayak tiba-tiba nongol aja. Kayak aku turun, lah Udah ada. panggilnya gitu. Aki. Lah, Ki, udah di sini aja. Dari mana? Iya, itu dari rumahnya ini, dari rumahnya sepupuku yang lain. Gitu kayak keliling aja nengokin cucu-cucunya. Terus habis itu lagi main. Enggak. Lo itu tadi temennya keluar. Aku dari kamar terus kayak, temen? Iya tadi ada yang lari. Terus aku mikir dong, cewek cowok? Cewek, pakai baju putih lari tadi masih kecil. Nah waktu itu aku juga masih SD. Pantaran kamu lah paling. Terus kayak, oke. Terus kayak, enggak aku nggak lagi main kok, aku nggak ada temen. Oh itu tadi loh kayak, oh ya mungkin dia mampir kali ya, aku gituin aja. Berarti anak kecil. Iya, ya nggak tahu ya. Berarti sosok yang ada di situ tuh anak kecil. Kuntilanak. Terus cewek pakai baju Hitam, jubah hitam, dan kayak tempatnya tuh beda-beda. Kalau di atas juga baju hitam, di tamanku juga Berarti dia kayak punya- yang anak kecil gundul. punya teritorial Karena gitu ternyata adekku tuh bukan ternyata sih, karena itu depan mataku ya. Jadi aku lagi main di taman, terus udah gitu itu udah pengen maghrib, ayo masuk. Tapi adekku bilang nggak mau, masih mau main. Habis itu iya, yaudah ayo masuk ntar main lagi. Itu diajak diajak main sama temenku. Terus kayak, kan lu main sama gua. Temen lu mana? Gue udah di dalam. Terus kenapa dia nunjuknya ke taman? Terus kayak temen. Terus aku tanya temenmu. Iya itu tuh main di taman. Terus, kayak, terus dia udah ngarah ke situ sama mbakku langsung ditangkap kan. Terus kayak udah masuk gitu. Terus kayak terus ditanya temennya kayak gimana? Iya anak kecil cowok pendek. berarti Nggak ada rambutnya. putih. Gitu. Nah tapi emang kadang lebih horor kalau anak kecil yang cerita, karena mereka belum belajar Iya. bohong kan. Iya, jadi kan Dan masih maksudnya polos. Jadi nggak, masih iya. polos, Dan waktu jadi itu nggak ngerti adekku itu apa-apa. belum TK loh. Apa udah TK paling ya, tapi belum SD. Ya masih jujur-jujurnya. Jadi kalau misalnya kayak Mas Ervan cerita ke aku masih bisa, alah bohong lu, masih Iya. bisa gitu. Cuma kalau anak kecil mau, Makanya kan kalau orang tua itu selalu bilang ini, kalau maghrib jangan main di luar ya. Itu salah satunya. Jadi nah masalahnya kalau nyampe benar ikut tuh dibawa kemana itu repot situnya gitu loh. Iya kan Iya. katanya kalau Iya, udah diambil makanya. kan harus
keliling kampung pakai di berisik-berisik Iya. gitu loh. Tek 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 tek, tek, Ntar panggilin tiba-tiba ada di atas anaknya. pohon Iya. gitu ya. Sudah kayak udah basah apa badannya atau kayak apa kotor atau apa. Kadang gitu, dalam belum beberapa ngerti. kasus juga nggak ketemu juga ada. Iya. Itu yang bikin PR. Iya, ada yang nggak ketemu. Ada banyak yang nggak ketemu. Sian dong. Makanya. Macem-macem gitu loh, terus kayak jadi aku ada taman dalam, kolam ikan di dalam outdoor. Terus papa aku kan kayak kadang pulang malam gitu ya, terus duduk dulu di situ, terus abis itu ngecekin kamar bawah, kamar atas gitu kan, anaknya udah pada tidur gitu kan, duduk dulu lah di situ. Tiba-tiba ada yang bilang assalamualaikum gitu. Terus abis itu papa aku kayak assalamualaikum, terus lagi assalamualaikum om gitu. Wah. Terus papaku nengok, papaku tuh kayak Berani. Berani lah. banget. Habis itu dia langsung ngibrit ke kamar. Oh, Wow. berani. Berani Ternyata orang. pas dilihat anak kecil yang Anak- assalamualaikum. Anak kecil yang sama waktu Nah itu main. nggak tahu. Nah terus emang dari dulu tuh jadi di kolam ikan itu kayak ada toren air yang orange itu loh. Oh iya, toren. Iya, air toren. di pojok buat karena itu jadi toren ini pintu kamar mandi. Jadi itu tuh buat air kamar mandi gitu. Nah di toren itu katanya mata merah. Dari beberapa orang emang di situ sebutnya mata merah. Terus sosoknya tinggi gede gelap warna hitam, mungkin genderiwi. Kenapa? Kan nggak merah matanya. Ngecek doang. Matanya nggak merah. Ngecek Mas. doang. Matanya nggak merah. Nggak tahu. Memang masnya hitam dan tinggi gede, tapi matanya nggak merah. Tapi sekarang rumah itu masih ditempati. Masih ditempatin, masih dulu kan karena baru pindahan ya kakakku, jadi belum ada mbak kan. Sekarang udah ada mbak 2. Oh, udah mulai rame. Iya, terus biar rame gitu. Rumah itu sempat lama nggak keisi ya? Oh lama, kayak 3 tahun lebih. Wah iya, wajar. Kalau rumah lama nggak keisi itu pasti akan ditempati. Kan Ada udah jadi ya, satu ada ya. kerajaan. Iya, dan waktu itu rumah itu karena belum, karena kayak masih ngumpul semuanya, belum ada nikah, belum ada yang cabut dari rumah. Jadi kamarnya masing-masing, aku 4 bersaudara. Jadi banyak bilik-bilik yang di dalam, banyak ruangan-ruangan. Jadi pas ditinggalin banyak ruangan-ruangan kosong. Dan itu pasti lembab. Iya. Nah, udah Ruangan-ruangan salah. kosong nih, kamar anak ada 4, kamar utama 1, ada ruang main, ruang musik, ada ruang tamu, ruang mbak, gudang. Jadi emang banyak bilik-bilik yang Nah itu sih kemungkinan kalau bisa bisa sih, diisi. ya gimana caranya jangan kotor lah gitu, terangin kasih Iya ganti walaupun lampunya sering atau apa. dibersihin ya, tapi kan nggak yang tiap hari dibersihin juga. Iya sih. Itu loh. Lampu juga kalau malam nyala, ada apa? Mama suka minta tolong orang rumah buat kayak ke rumah sana dulu nyalain lampu gitu. Udah gitu papaku juga pernah gini, duduk terus dari kamar nih keluar, mamaku keluar, Ma mau ngapain? Mau ke dapur. Dapurnya ini ruang TV, ada TV, terus itu pintu utama. Jadi pintu utama itu, pintu kamar utama sejajar sama TV. Keluar set, pintu dapur belakang. Keluar dong. Keluar dari ruangan, masuk dapur. Klonteng bunyi kan. Terus tungguin, loh kok berhenti? Mah dipanggil-panggilin. Mah, lihat dapur nggak ada. Pas lihat kamar mamaku tidur. Disitulah papaku muncul rasa-rasa beranian itu. Pudar. Dicari, langsung masuk kamar. Oh, dicari. Yang tadi ke dapur kok adanya di kamar. Dicari, harus mencari Langsung masuk kebenaran, kamar, dicari. mencari keberanian. Nggak ketemu. Jadi nggak ada nggak ketemu. Sam. ada. Masuk kamar lah, dia langsung tidur. Harus kita undang tuh. Terus pernah juga ya di rumahku yang sebelum di ujung aspal itu ya. Pokoknya lagi ngumpul, tiba-tiba pintu kamar ketutup. Jebret gitu. Jebret ketutup. Nah, mamaku lari. Itu aku, Aduh. Ini gawat nih. Udah nggak ini ya konstitusi ya. Kondusif. Oh iya, udah nggak kondusif ya. terkonstruksi sih. Udah nggak Kondusif. Terus udah kita ketutup, jebret gitu. Maksudnya, kok lo frontal banget, gak sopan dong lo kayak gitu. Kayak Jangan lagi diliatin. ngobrol gitu di ruang Wewe. tamu. Jadi posisinya ini ruang keluarga. Kalau madep kanan itu ada 2 pintu. Itu kamar kakak-kakakku. Ada 2 kalau. Jebret. Pintu itu tiba-tiba jebret gitu kan, terus kayak diginiin kekunci. Lo nggak sopan, coy.
kita lagi ngumpul nih. Lo tiba-tiba jebret. Ngomong-ngomong dong, jangan langsung banting. Pengen dicoba lah buka dari luar kan. Nggak ada orang di kamar, tapi kok kekunci. Terus jendelanya tuh kayak jendela zaman dulu, tahu nggak sih, yang kaca tapi kayak masih set gitu. Oh, Tahu nako, kan? iya, Iya, yang begitu. gitu. Dibuka nggak ada. Nah di situ tiba-tiba kayak bau pandan. Gitu. Kalau bau pandan itu berarti Sudah gitu nggak tahu gila gimana Yang ceritanya, lagi pokoknya mandi. kebuka gitu. Waduh, Ini udah yang paling mulai serem. nggak kondusif sini. Ini paling serem Wah. tanteku ya. Di rumah itu juga, di rumah yang sebelum juga aspal ya. Itu dia di kamar main gitar, tiba-tiba pas dia pengen keluar, set di pintu dia ngelihat dirinya sendiri lagi kegantung diri. Semarang Lawang Mangu. Jadi dia ngeliat dia lagi ngegantung. Nah terus dari kamar itu kamar belakang. Jadi kayak kamarnya kepisah sendiri. Yang kekunci itu. Jadi kayak kepisah building, iya bukan yang kunci, yang ada Yang- orang gantung diri oh, yang itu. gantung Itu kepisah, bangunnya kepisah. Jadi kayak harus keluar dulu ke taman. Nah di taman ada tangga. Jadi posisinya di rumahnya itu memanjang, ke memanjang belakang. pintu masuk. Pokoknya lurus, terus itu dapur. Nah di dapur ada pintu buat ke taman. Nah, Keluar kalau ke mau- belakang ya? Iya keluar ke belakang, taman dalam, taman belakang. Ya pokoknya kalau mau ke kamar itu harus ke taman dulu, ada tangga baru. Ih, males banget. Iya kan? Aneh kan? Nah terus dari kamar itu kalau ngeliat ke jendela kuburan. Gitu Selamat katanya dulu ada datang. bapak-bapak main bulu tangkis kena serangan jantung meninggoy. 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 Jadilah dia. Poy. Dikuburin di situ? Enggak. Tahu tapi katanya di situ tuh kayak Oh, tapi enggak kayak itu emang- jantung. Tapi emang rumah itu jantung. tuh rumah neneknya mamanya bapak aku, nenek aku. Jadi kayak emang udah dari zaman Belanda gitu loh katanya emang. Tapi masih Kayak gitu. masih. Sekarang udah sempat kosong lama banget, lama banget. Ya udah sekarang udah ada yang nempatin sih, dan ya katanya yang dari yang nempatin itu masih aku kenal juga orang ya, kayak daripada kosong mending kayak tempatin dia sekalian dijaga, dibersihin biar kok kosong Iya. gitu loh. Terus udah gitu kayak kan punya anak satu keluarga, terus katanya anaknya nangis lah, yang main sendiri bolanya diginiin terus kayak balik lagi sendiri. Tapi kalau kayak kan Mbak Dini sekarang kan sering bawa mobil sendiri nih. Pernah nggak ada kejadian di dalam mobil, entah mungkin di spion atau nggak dia pernah, numpang? nggak pernah. Tapi ini papaku juga yang Mana harus banget ketemu sih. Parah. jadi dulu mobilnya masih mobil Kijang apa Panther gitu. Nah kan biasanya ada kayak yang buat naik gitu loh, injekan Iya, buat injekan. naik ya. Heeh. Dia ngeliat dari spion, ih serem gak sih? Ada apaan sih? Pion? Jadi gue pas dilihat dari spion tuh Ada kuda. Enggak mau. dia ngikut di belakang si Mbak itu. Ini di bangku belakang. Bukan di bangku belakang, di luar dia. Nempel di mobil. Iya, Oke. gitu. Seru juga ceritanya. Ntar kita bikin, jadi nanti kita bikin Parah sih, ilustrasi. parah. Bagus nih jadinya ntar nih. Banyak sih guys cerita-cerita ya. Ini tadi juga udah ganggu, udah mulai nggak kondusif banget nih, parah nih. Apa perut? Kan. Lapar. Bener kan, kelanang gitu. Yang ketawa. Udah Dengar nggak mulai tadi? ya. Heeh. Waduh, gila. Ada jin curiki, guys. Udah mulai nggak bener, bos. Udah mulai nggak bener. Kita balik aja. Balik aja. Oke. Saya ada salah apa sih kok saya Enggak, dimusuhin sih? Ini maninya. Ayo, Ayo udah bang. Ayo naik. Mani naik sini. Ayo. Ayo, aduh. Udah mulai nggak lucu nih tempat ini. Ayo bang. Oke. Ayo bang. Itu tadi kisah dari siapa namanya? Mbak Anindi Angelia Anindi Zarfa. Bener kan? Zarfa, bener. Salah sih mas sebenarnya. Oke. Mbak Anindi terima kasih banyak. Thank you banget loh Mbak untuk Udah mau berbagi cerita-ceritanya. bercerita. Tapi emang kalau bisa undang papahnya gitu untuk bercerita tuh. Saya telepati dulu kali ya. Boleh. Hei, Tuh curut, kan udah curut. dikasih tahu, suruh cabut. Dah, oke, dah ya. Thank you banget semuanya buat nonton episode yang satu ini bersama gue Mamat Dan gue Ervan. dan Oh saya. Angelia Anindi ya guys ya. panjangan bilang aja Anindi. Jules. 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 Wow. Jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, komen di Kirim cerita kalian yang seru-seru tentang itu ke kita, ntar kita undang kalian untuk ada di sini. So, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tentu ya di Mamat. Ervan. Dapat Ini dua, yang- Anindi. Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue nggak datang lagi ya ke sini. Enggak Gue nggak mau. Gue soalnya kalau nggak ada hadiah nggak ini sih. Iya. Lo udah deh.